Pada perkuliahan sore hari ini, saya mau menjelaskan tentang masih media. Kalau yang kemarin medianya adalah Story Jumper. Untuk yang Story Jumper, gimana? Ada yang masih kesulitan? Kalau masih kesulitan, saya jelaskan ulang atau saya ajarkan yang baru lagi. Karena nanti media Story Jumper saya mau ngasih tugas ya, membuat buku digital. Kalau kalian masih merasa Kan sudah kesulitan, Pak, Story kenapa? Jumper sudah ada tugas Pak. Sudah ada Kenapa? tugas Oh, udah ditugasin ya? Story Jumper. Ya nanti ngumpulinnya sebelum UAS. Oh iya, oke oke. Berarti udah ya. Berarti tapi kalian udah ngerti ya berarti ya Story Jumper ya? Besok baru mau kerja kelompok bikin Pak. Oh, emang per kelompok ya? Enggak Pak, Oh, enggak. cuman kalau yang deketan bareng-bareng aja biar enak. Ya biar enak ya bareng-bareng. Oke, berarti kalau Story Jumper gimana? Siti gimana Siti? Oke, sore hari ini saya mau menjelaskan tentang ada namanya image dan infogram. Media bagian dari media pembelajaran juga. Kalau infogram untuk kita membuat infografis ya. Kalau kalian dulu sempat ngerasa melihat di koran cetak ya, mungkin kalian udah nggak ngerasain zamannya koran cetak ya. Koran cetak tuh dulu ada infografis namanya, ada informasi dan grafis. Informasinya biasanya berupa tabel, tapi disajikan dengan menarik, namanya infografis. Di situ dibuat kayak gambar grafis gitu. Jadi lebih menarik tampilan. Kalau kita ngelihat tabel kayak Excel gitu kurang menarik, nah kalau dijadikan infografis itu jadi lebih menarik gitu. Ada namanya infografis. Nah, saya share screen dulu. Oke. Nih, kalau kalian mau membuat infografis, kalau sekarang infografis tuh, nah infografis tuh contohnya seperti ini. Ada diagram, bisa juga berupa diagram, bisa berupa grafik, dan ada tulisannya di sini. Kalau kalian ingin menampilkan informasi tabel dengan menarik dengan cara gampang ya ini di sini namanya infogram.com. Kalian masuk aja infogram.com. Nanti kalian akan masuk di situs pembuat infografis. Kan kalian nih biasanya kan mahasiswa kan dapat tugas tuh membuat laporan tabel atau sebagai guru membuat laporan tabel. Kalau kalian ngerasa susah menggunakan Microsoft Excel, kalian bisa membuat di sini infogram.com. Nah, ini bagian dari media pembelajaran. Kenapa? Karena di sini ada gambar, ada tabel yang menjadi media atau medium terjadinya pembelajaran. Jadi kita menggunakan tabel nanti bisa untuk belajar, bisa untuk menampilkan nilai. Nah, ini sangat membantu kita ya. Caranya seperti apa? Caranya kita login dulu aja, sama seperti Microsoft, sama seperti Story Jumper ya. Kita login dulu, login biasa, pakai Google aja, seperti ini. Oke, masuk. Masuk ke sini, infogram. Yang basic aja. Nama OVA, isi nama belakang, next. School, university ya. Di sini, what kind of organization do you belong to? Ya, kerja di mana, apa di media, apa di mana? Ya, saya di school atau university ya. Saya sebagai teacher ya. Oke. Yang basic aja, yang free ya, karena kita untuk belajar aja kan. Kita pilih continue. Nah,
Enak nih udah dikasih mau template yang mana. Mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini. Kita tinggal pilih. Atau mau bentuknya yang kayak orang, kita pilih yang menarik ya. Yang pictorial chart. Ini kita sama-sama belajar aja ya. Nah, kita mau dikasih judul apa? Misalkan data pendidikan. Nah, harus diginiin. Nah, dihapus dulu. Jumlah siswa SD Kota Depok 2021. Nah, ini harus disesuaikan ini ukurannya. Nah, ya, di sini ukuran huruf di sini. Nah, ukuran huruf di sini ya. Nah. Ini di sebelah kanan ya, ini jumlah hurufnya ya. Udah paling kecil. Nah, ini udah nih. Oke, font size-nya di sini ya. Cuma emang kita agak susah. Harus disesuaikan lagi ya. Oke. Udah masuk sini. Kalau mau misalkan kita salah ketik, ini di sini ada undo-nya ya. Ya. Mau di tahun berapa? Nah, ini kita sesuaikan. Mau di 950, 60, 70, 80. Nah, ini. Kalau mau diganti chart type-nya ini di sini ada. Atau mau edit data, klik edit data. Ini kita masukin datanya di sini. Misalkan kita ganti ini kecamatan, populasi. Ini data kecamatan, misalkan kecamatan Cipayung. Nah, ini kecamatan Pancoran, Mas, Sawangan, Payung, Pancoran Mas, Sawangan, Beji, Tapos, misalkan ini 5 dari 5 kecamatan ini kita edit. Angkanya kita bisa ganti, misalkan 50.000, 50.000. Pancoran Mas 60.000. Ini 40.000. Beji 50.000. Tapos 45.000. Di tahun 60 kita ganti, atau misalkan jumlahnya sama, atau misalkan kita ganti 55.000. Misalkan semuanya
Ini 70.000. Oke. Kita ganti ini, atau kalau mau disamain semuanya kayak begitu sama kayak Excel ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini jadi seperti ini. Oke, yuk panjangan Mas. Nah, ini lebih menarik lah ya. Kalau mau edit data di sini, kita juga bisa ngupload file dari Excel tuh. Bisa di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau mau bertanya, di raise hand aja ya. Nanti kan kelihatan di monitor. Lalu saya izinkan, baru kalian ngomong. Itu tata cara etika Zoom tuh seperti itu. Kita raise hand dulu. Ada tulisan raise hand kan ya di sini ya. Di Zoom-nya ada raise hand. Nanti nih raise hand yang ini nih. Nah, ya, kalau di sini nggak ada sih. Kalau di saya, kalau di kalian ada di sini. Ada tempat kalian pasti ada raise hand. Oke. Oke, bagi yang baru bergabung, kita lagi belajar membuat media namanya infografis, informasi dan grafis, menggabungkan gambar dan grafik. Biasanya kita bikin di Excel itu kalau misalkan kita susah, kita bisa namanya aplikasi di website namanya infogram.com. Nah, kalian buka aja. Di sini nanti dikasih menu-menu pilihan untuk membuat infografis. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ini kita bisa ininya di sini, edit datanya di sini. Data yang ditampilkan nanti di sini itu. Jadi kan lebih menarik ya. Kalau 70 gini, ini di sini, ini di sini, ini lebih menarik. Kalian menampilkan infografis atau tabel atau grafik atau diagram, tinggal kasih link aja. Nih linknya, silakan lihat infografis karya saya. Silakan. Lewat WA bisa. Kan zaman sekarang nggak usah cetak-cetak kan ya, gitu. Ini disesuaikan datanya tadi barusan kita lihat. Ini misalkan kita mau menulis ulasan atau analisis tentang data pendidikan, misalkan jumlah siswa SD Kota Depok dari tahun ke tahun. Nah, sini nih. Misalkan kita ngasih ulasan atau analisis jumlah siswa SD dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Ya, misalkan kalian buat skripsi juga bisa di sini. Nanti kalian tinggal copy datanya ke skripsi kalian. Kita bisa download di sini, download projectnya PDF, bisa dalam PNG, bisa gambar yang kita bisa copy langsung ke skripsi atau ke apa. Misalkan kita butuh buat bikin skripsi analisa nilai siswa, itu bisa lewat sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti kalian ngulik masing-masing ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa, nggak mesti pas kuliah, kalian di grup, silakan tanya di grup WA boleh. Nggak mesti pas jam pembelajaran saat sekarang bisa. Tapi kalau mau nanya sekarang, silakan raise hand ya. Kalau mau bertanya raise hand, nanti baru saya persilakan. Kalau sudah saya persilakan, kalian baru ngomong, mood-nya dibuka. Itu tata cara bertanya di Zoom. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke aplikasi kedua, aplikasi yang memudahkan kita, bagian dari media pembelajaran juga, memudahkan kita membuat karya desain gambar ataupun grafik. Yang tadi saya infogram sebelumnya, sekarang saya mau ngasih image namanya. Image ini kalau kalian mau bikin presentasi atau PowerPoint dengan lebih menarik lagi, itu ada namanya image. Ini image. Kita klik online presentasi. Ini online ya, harus pakai kuota, data kuota ya. Harus di website kita, image. Nih,
namanya image, create share image. Contoh orang yang membuat image kayak gimana, kita lihat. Nih contohnya nih, menarik banget nih pasti. Nih kita di education ya, kita lihat bikinan-bikinan orang. Ini, oh ini studi. Kita lihat karya-karya orangnya dulu untuk kalian nah ini kita mau bikin di image itu, kita mau bikin presentation, website, e-card, blogs, disediakan di sini. Contohnya image, online presentation. Nih, kita lihat ya, view more. Lihat karya-karya orang aja dulu. Nih, contoh misalkan school, science class. Keren-keren kan? Keren-keren. Dan ini animasinya luar biasa. Kalian mau bawa roket di sini, animasinya ada. Asik kan? Oke. Contoh perfect lesson. Ini template-templatenya ya. Udah template-templatenya udah begini. Kita tinggal ngubah-ngubah doang loh, ngubah-ngubah kata-kata hurufnya doang loh. Nah, keren kan? Ini bergerak semuanya. Tapi ini online. Ya. Stop ya. Banyak karya-karya orang di sini. Contohnya, oh login, harus login dulu. Kita login aja dulu ya untuk lihat. Sama loginnya pakai Google aja biar gampang. Apa-apa izinkan. Jadi kalau dia kan bisa ngelihat YouTube sama Google Classroom, nanti itu bisa di apa namanya, bisa diintegrasikan Google Classroom, apa namanya, YouTube ke sini. Explore, coba kita lihat karya-karya orang nih, contoh ya. Ini karya orang nih. E-learning, coba ini e-learning. Presentation, view ya. Kita bisa share karya kita di sini. Contohnya ini. Welcome to English class. How are you today? Set. Nah, virtual classroom rules, lesson plan. Nah, hello, ini contoh guru nih yang bikin nih, kan? Tuh diagnostic evaluation, kan waktu kemarin udah sempat pakai quizzes kan ya. Nah, dia gurunya bikin soal di quizzes. Canggih. Kalau di luar negeri sih udah biasa. Ini sebelum pandemi ini mereka udah biasa kayak gini. Udah biasa pakai quizzes. Kalau kita emang cukup telat ya, dipaksa sama pandemi. Vocabulary, prevent COVID. Oh, pas COVID ternyata. Exercise time. Bagus kan? Sekali lagi, ini hanyalah tools. Image, infogram,
lalu apa namanya, story jumper ini hanyalah tools atau alat. Kembali lagi ke kreativitas dan imajinasi guru ya. Kalau kreativitas gurunya nggak ada ya sama aja, bohong gitu. Nggak bisa juga membuat sesuatu dengan hal yang sederhana aja kita udah nggak ada kemauan untuk berkarya, percuma juga gitu, seperti itu. Jadi harus kreatif, guru-guru harus memaksa dirinya gitu. Sebenarnya ada lagi, kita kalau mau bikin animasi di handphone ada namanya Benime. Nah, itu bagus juga tuh kalau mau bikin animasi, kalian coba-coba aja di handphone. Benime itu nggak ada di laptop ya, adanya saya kesulitan. Tadinya mau ngajarin itu juga, namanya Benime animasi di handphone, tapinya saya susah mengajarnya susah gitu karena pakai handphone. Share screen-nya agak susah ya. Enakan pakai laptop gini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Dari materi perkuliahan yang saya berikan, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Jelas nggak kira-kira tadi ini? Saya nggak tahu nih, kalian menangkap apa enggak? Takutnya saya juga kecepatan dan kurang jelas. Takutnya kurang jelas baik di infogram maupun di image. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Jadi untuk di image sendiri ini kalian silakan, ini template udah ada, nggak usah, kalian tinggal ngutik-ngutik aja, ngulik-ngulik aja, ini pasti jadi ya. Bagus. Oke, mau apa, misalkan asking and offering. Banyakan orang sana yang bikin, banyakan orang happy Father's virtual learning. Enak baca-baca punya orang tuh, seru gitu. Virtual learning success tips. Yeah. Easy to read font, ya. Bagus ya. Use lots of visual, pakai banyak gambar. Make sure your slides have a constant reminder of classroom's rules. Yeah. Bagus ini. Ya. Thank you. Gak usah banyak-banyak ini presentasi. Oke, ada yang mau ditanyakan gak nih? Mumpung pas jam ngajar nih. Silakan kalau yang mau tanya. Oke, baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nanti bisa kalian tanyakan di WA ya, boleh. Mungkin dari saya, ada yang masuk. Kalau nggak ada yang ditanyakan, baik, dari saya cukupkan sekian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian jadi guru-guru yang kreatif dan Amin. yang punya imajinasi dalam hal ini, dalam hal pembelajaran ya. Kalian sih harus membuka pikiran kalian, banyak baca buku. Kalau nggak bisa buku ya buku digital. Kalau buka YouTube juga nggak apa-apa, cari-cari yang membuka wawasan kalian gitu tentang dunia, tentang pembelajaran, pendidikan, tentang media, bahwa dunia ini sekarang bergerak, kayak gimana sih bergeraknya. Cari yang hal kalian ingin pelajari, public speaking kah, bahasa Inggris, mau perdalami bahasa Inggris, harus TOEFL, pelajari TOEFL, cari GAPA itu TOEFL 500, nanti
Selesai dari sini ngambil beasiswa tuh gampang, kemana-mana enak. Minimal 500 lah. Mau beasiswa S2 lah, mau kuliah lagi, atau mau kerja, atau mau apa. Kalau TOEFL gede, bisa komunikasi bahasa Inggris, lancar, aman deh. Insya Allah. Yang nggak kalah penting lagi sih ya karakter ya, atau akhlaknya. Kalau pinter, tapi nggak disukain orang kan susah juga ya. Intinya kalau di dunia kerja itu wait and see aja, tunggu dan lihat saja. Jangan yang gimana-gimana. Pokoknya datang hanya untuk kerja aja lah. Cari aman, apa-apa. Itu paling aman. Gitu mungkin dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bapak. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat-sehat selalu ya. Semuanya ya. Amin. Terima kasih, Pak. Jangan keluyuran mulu, nanti kena COVID. Lagi banyak soalnya. Ya, Pak, di rumah saja. Oh, lagi selfie lagi di jalan tuh dia. Ya, mau kemana tuh? Pulang dari rumah orang tua, Pak. Oh, dari rumah orang tua. Sekarang ke rumah siapa? Mau ke rumah sendiri. Oh, rumah sendiri. Ya, baik. Saya cukupkan ya. Sehat-sehat Ya, semuanya. Pak.